Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul khalaiq wal bashar. Hadratul mukarramun al-muhtaramun, yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami cintai, yang sama-sama kami tunggu syafaat dari datuknya, yaitu beliaulah para habaib, para syaraif dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus para syaraif, para syarifah, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kedatangannya di tempat kita sebagai berkah yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami ta'zimi, yang sama-sama kami tunggu wejangan-wejangan dari mereka. Mereka lah pewaris dari baginda Muhammad yang Allah tangkatkan derajat mereka sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya mereka, para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita, Allah yang mengangkat derajat mereka. Sebagaimana kata baginda Muhammad yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas, ketinggian derajat yang Allah berikan kepada ulama-ulama kita, sebagaimana Allah berikan 700 kali lipat derajat yang dia miliki daripada orang-orang yang ahli ibadah. Tinggi, sangat tinggi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa orang abid, orang ahli ibadah, ingin menyamai ketinggian derajatnya mereka di hadapan Allah, maka dia harus berjalan dari satu derajat ke derajat yang lainnya sebanyak 500 tahun. Sehingga ketika dia gunakan amal ibadah dia sebanyak ataupun selama 3.500 tahun, beliau bisa sama derajatnya dengan ulama kita. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, patutlah kita untuk memiliki sebuah ikatan terhadap guru-guru kita, karena ikatan tersebut akan membuat, akan menjadi sebab kita diberikan syafaat Rasulullah kepada kita. Kita doakan sama-sama ulama kita, khususnya Kiai Al-Ustadz Jaliluddin sebagai pengasuh dari Jam'iyah ataupun Musalla Nurul Huda, yang alhamdulillah beliau berjuang untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita insyaallah termasuk min ahil Quran. Khususnya kepada Kiai kita Al-Ustadz Husnan dan juga Ketua MUI kita yang ganteng Masya Allah, Al-Ustadz Khalis, serta beliau dan setiap asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, semoga beliau selalu memberikan manfaat dan kedekatan kepada baginda Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama kami cintai, segenap para santri dan santriwati hamilul Quranul Karim, yang kami bangga kepada beliau-beliau semuanya, serta orang tua beliau, dan juga para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah nikmat demi nikmatnya,
Sehingga di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa memuliakan ilmunya Rasulullah. Kita bisa memuliakan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Al-Quranul Karim. Sehingga kita berkumpul di sini karena sebabnya. Kita berkumpul di sini bermuajahah, sama-sama memiliki sebuah etikat yang baik, dalam waktu yang baik, dalam perkumpulan yang baik dan niat yang baik, insyaallah. Karena etikat kita yang semuanya demi kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hari ini sampai yaumil qiyamah nanti termasuk orang-orang yang mukmin yang sejati, orang mukmin yang diangkat oleh Allah. Di antara kita semuanya masuk surganya Allah bersama baginda Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dimuliakan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini yang kata Rasulullah ini adalah sejatinya taman-taman surga. Baginda Muhammad mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasulullah katakan, "Hei wahai umatnya, hei wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kamu melihat ataupun melewati yang namanya kebun-kebun surga, hendaklah kamu tinggal di situ. Hendaklah sempatkan waktu kamu untuk duduk di situ." Maka kaget, masa di dunia ini ada kebun surga wahai Rasulullah? Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Maka jawaban Nabi, yang dikatakan kebun surga adalah sebuah perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah, perkumpulan yang mengingatkan kita kepada baginda Muhammad, perkumpulan yang mengingatkan kita terhadap apapun yang dibawa dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk bertempat tinggal di kebun-kebun surganya Allah di dunia dan juga di akhirat, yaitu dengan sejatinya kebun-kebun surga di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita apa yang menjadi kita bisa berkumpul di sini? Apa sebabnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini? Di antara sebabnya yang pasti dan sudah jelas, kita melihat anak-anak kita, subhanallah. Kita melihat adik-adik kita yang beliau mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, bisa mengaji Al-Quranul Karim. Kita berkumpul, alhamdulillah, ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada tetangganya, ada saudaranya, yang dimana yang pertama kita berkumpul itu untuk mendoakan anak-anak kita. Dan doa seorang orang tua terhadap anaknya menjadi faktor utama anak tersebut menjadi anak yang sesuai dari harapan dari orang tuanya. Insyaallah Bapak Ibu, anak kita harapkan menjadi anak yang baik, anak kita menjadi anak yang saleh, anak kita harapkan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka apa jalannya? Maka ibu, bapak, yang pertama yang dianjurkan dan diwajibkan oleh baginda Muhammad, sebagaimana sebab ini perkumpulan diadakan. Ini orang tua, walaupun yang di atas bukan di antara dari anak kita, cuman kita rata-rata memiliki anak-anak semuanya. Bagaimana caranya? Yang pertama kata Rasulullah, jangan tinggalkan doa terhadap anak kita. Ibu, bapak, kalau urusan minta doa, ini saya tanya, rata-rata di sini
Orang kalau kada berdagang betani, kalau kada ada orang punya walet. Kalau sudah urusan dagang, mereka datang ke siapa? Ke para habaib, para ulama. Wahai guru, wahai habib, ulun bib hendak berdagang, ulun minta doa sama pian. Maka dikasih doa sama habibnya, sama gurunya, sama kiainya, beri dua. Awas kalau buka toko, sebelum buka toko baca qul huwallahu ahad, baca alam nasyrah. Itu manjur, itu diperbolehkan. Dan sebagaimana itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Sakit badannya, datang, Habib, kaulah minta dua nah. Anak kaulah sakit ataupun saya sakit, maka dibacakan doa sama Habib, dibacakan doa, dikasih air penerang hati, boleh, bagus. Tapi subhanallah, kalau sudah bersangkut pautan dengan anak, maka yang lebih berhak pertama kali, dan subhanallah kita banyak lupa, bahwa yang lebih dahsyat, lebih kabul, kata Rasulullah, adalah doanya seorang orang tua kepada anaknya. Baginda Muhammad beliau mengatakan, du'aul walidi liwaladihi ka du'aul anbiya'i li ummatihi. Beliau mengatakan, nih Pak, Bu, doanya orang tua, gasan anaknya, itu sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Kira-kira kalau doa Nabi terkabul atau tidak? Terkabul. Doanya Nabi mustajab. Doanya Nabi tidak pernah dilambat-lambatkan oleh Allah. Maka dari itu, coba Nabi kiaskan bagaimana orang tua doanya kepada anaknya sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Maksudnya apa? Sama-sama qabulnya, sama-sama dahsyatnya. Dan subhanallah, bagaimana sekarang realitanya? Aulan di anak, empianan di anak. Anaknya meler, anaknya nakal. Pas subhanallah, karena pegel, karena hati yang marah, subhanallah, dia keluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maknya huduna ria. Boleh. Kadang keluar kebun binatang itu semuanya disebutkan. Untuk siapa? Untuk anaknya. Banyak kada seperti itu? Banyak. Saya nggak ngas teteh. Karena apa? Karena itu kata baginda Muhammad, saya nggak teti dua ka anak nah. Subhanallah, kalau ngocak seperti ini, tak salah lagi kau ulah sampean. Jangan salahkan. Setan jereh kadang pegel ke anak nah. Subhanallah, anak tersebut besar kelakuannya kayak setan. Karena siapa? Karena doa orang tua yang tadi. Maka dari itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, ketika kita mendidik anak kita, didiklah dengan acara baginda Muhammad. Doakan yang baik. Anaknya meler, doakan, ya Allah nak menteroleh hidayah. Nah, cuman sekarang lupa. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini sekarang kita berkumpul. Ayo mari kita membahas bagaimana cara kita hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa saya kata Rasulullah SAW? Apa yang diharapkan oleh kita? Habib, saya mengharapkan ulun ini menjadi punya anak-anak yang soleh. Habib, ulun pengen memiliki harta yang barokah, sugi. Habib, ulun hendak sendal di dunia dan di akhirat. Habib, ulun ini galau terus. Ulun hendak senang hidup ulun, hendak tenang hidup ulun. Maka jawabannya satu hal, sebagaimana Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang menjawabnya. Allah katakan, sebelum kita menanyakan bagaimana kunci kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesentosaan,
Itu semua telah dijawab oleh Rasulullah. Allah di dalam Al-Quran beliau katakan, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan, Bu, mun hendak hidup ini nyaman, kata Allah, mun hendak gawian itu barokah, mun hendak itu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mun hendak tidak masalah di dalam kehidupannya, maka kuncinya satu, kata Allah, apa? Beramal-amal yang saleh. Yang patokan amalan yang saleh adalah pekerjaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari situ mari kita lihat, oh, saya punya anak saya pengen jadi anak yang sukses. Bagaimana caranya kaulah ta'oning? Maka lihat Rasulullah, gimana sih Rasulullah mengajarkan kepada anak-anaknya? Gimana sih didikan Rasulullah kepada anak-anak dari sahabatnya? Setidaknya anak tersebut dikenali oleh agamanya, diperkenalkan, diajarkan ngaji. Sehingga Pak, Bu, kaula musampian yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, doanya seorang umat, doanya seorang orang tua itu dahsyat pahalanya dan qabulnya kepada anak tersebut. Maka dari itu kita awalnya mengajarkan anak kita untuk selalu mendoakannya dengan doa-doa yang baik. Pakun meleng beb katinapa? Lihat lagi Rasulullah. Kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, ketika anak tersebut umur 7 tahun, boleh diperintahkan, ayo nak abajang, ayo nak ngaji, ayo nak molang kakiae cengkal. Umur 10 tahun kata Rasulullah, oleh etokol. Ini didikannya Rasulullah. Etokol beb, berarti oleh beb. Oleh selagi pukulan tersebut untuk menjadikan sebuah peringatan terhadap anak kita. Anaknya jengkal, pukul ni sakoni, sampai motong beb, punten, sampai loka beb, punten mun beda orang sepo ngak nikah, anaknya berarti orang sepo gila. Karena tidak ada seorang anak ini ataupun seorang orang tua seberes untuk memukul anaknya sampai anak tersebut luka ataupun patah. Maka dari itu kita ajarkan ngaji, kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kaula nikah beb orang tani, taoning kaula cara namalai anak nikah untuk ngaji, untuk ajar. Maka kenalkan mereka ke ulama. Maka masukkanlah anak-anak kita ke pondok pesantren. Maka kenalkanlah mereka ilmu agama di musalla Nurul Huda, ataupun di tempat-tempat para ulama yang mengisi majelis, yang membicarakan ilmunya Rasulullah. Kenalkan mereka. Mun seandainya kaulah musompian tak bisa, punten kaulah bisa ngaji beb, keng tak sempet, tak sempet. Maka dari itu kasihkan orang ke ulama. Oh punten beb, kaulah tak anda, enten kaulah sempet, keng kaulah tak laten. Demi nyari ontong. Karena beliau nikah, para asatidzah kita nikah, andi amanah dari Rasulullah. Mau pikir-pikir, kalau dipikir-pikir ini bisa bahasa Madura saja. Atau saya pakai bahasa Indonesia saja? Bahasa Indonesia? Atau ya? Kalau dipikir-pikir Pak, Bu, beliau ini ataupun para asatidzah kita, para pengasuh-pengasuh kita, beliau itu lebih banyak lebih banyak roginya daripada banyak manfaatnya, banyak untungnya.
Banyak ruginya masih. Karena apa? Yang dirawat oleh mereka anak-anak kita. Maka dari itu subhanallah, baginda Muhammad mengucapkan di dalam sebuah lisannya, beliau mengatakan abauka salatah. Nih, orang tua kita, nih kata Rasulullah, ala Rasulullah, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang nyaman, yang sukses, ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Rasulullah, nih orang tua kita ini ada 3 macam yang wajib kita hormati, yang wajib kita mintai ridhanya. Yang pertama siapa? Orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan kita, yang menjadi sebab kita ini lahir di dunia, yaitu siapa? Abah sama ummi kita. Terus Beb, siapa lagi Beb? Wa abuka alladhi zawwaja bintahu laka. Dan yang kedua adalah orang tua yang menikahkan putrinya kepada kamu, yaitu siapa? Mertua. Maka hukumnya mertua ini Pak, Bu, sama seperti orang tua kita sendiri. Maka dari itu ketika kita wajib untuk menghormati orang tua, kita wajib menghormati mertua kita. Karena subhanallah, banyak orang mertuanya ini dijadikan musuhnya, tapi anaknya dikelonin tiap hari. Banyak. Kalau Pak, Bu, membahas masalah ini, kata Rasulullah, istri ini bisa menjadi mantan istri, bisa pisah, dan orang tersebut akan menikah, suaminya akan menikah lagi, istrinya akan menikah lagi. Tidak ada hubungan, tapi sama mertuanya akan sampai abad dan abidin. Sehingga apa? Mertua kita itu tidak batal wudunya ketika kita mencium tangannya. Karena apa? Dia adalah orang tua kita. Maka dari itu subhanallah, ini pelajaran bagi kita. Mari bagi kita yang mungkin masih khilaf, kita minta ridhonya mertua kita. Karena apa? Jadikan mertua kita itu adalah orang tua kita sendiri. Bukan saya yang ngomong, baginda Muhammad yang ngomong. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus yang ketiga kata Rasulullah, abuka alladhi 'allamak, yaitu ayahmu ataupun orang tuamu yang mengajarkanmu, yang menjadikan kamu tahu terhadap agama, itu adalah ayahmu. Maksudnya siapa? Guru-gurumu. Maka dari itu subhanallah, nih alhamdulillah ada santri masuk ke pondok, beliau belajar dengan gurunya. Jadikan mereka ini adalah orang tua kita. Sampai subhanallah, Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa keluarnya seseorang alim, lihat orang-orang alim ya, Habib Umar, Syarah boleh, Syarah di Kalimantan, abah guru sekumpul. Di Madura, Kiai Khalil. Di Pasuruan, Kiai Abdul Hamid. Antum lihat semuanya orang-orang yang jadi tersebut, mereka memiliki ikatan yang besar kepada gurunya. Maka dari itu ini sebagai motivasi bagi kita, jadikan ulama-ulama kita itu seakan-akan sebagai orang tua kita. Subhanallah, cerita dari Zainal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah seorang wali min auliyaillah, anak dari mufti kota Makkah. Beliau yang mengarang Sumtud Durar. Beliau mengarang sebuah syair, tulisan-tulisan di dalam memuji gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Banyak pujiannya, sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang alim besar juga. Cuman pujiannya paling banyak kepada gurunya.
Maka orang-orang pada saat itu mengatakan, ya Imam Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Habib Ali, kenapa engkau menuliskan pujianmu kepada gurumu lebih banyak daripada ayahmu? Maka jawaban dari seorang guru ataupun seorang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, itu guruku, yaitu merupakan ayahku di dalam rohku, sedangkan ayahku adalah ayahku di jasadku saja. Penting Pak, yang mengajarkan kebutuhan rohani, mengajarkan bagaimana urusan akhiratnya, ini patut kita jadikan sebagai orang tua kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu, hukumnya orang tua, guru orang tua, orang tua asli adalah orang tua. Apakah boleh guru ini kadang untuk mengajarkan kepada murid-muridnya kadang dipukul? Jawabannya boleh. Dan subhanallah, banyak dari gagalnya seorang anak karena keegoisan dari orang tuanya. Kadang dimarahin anak itu sama gurunya, akhirnya anak itu mawatul, ngomong sama orang tuanya, mak, ulun dipukul lawan guru. Nah, kada terima abahnya, datang kepada gurunya bermamai. Ingat Pak, Bu, mereka mukul tersebut karena untuk kebaikan anak kita. Maka dari itu, subhanallah, ulama kita mengatakan bahwa pukulan dari seorang anak, seorang guru terhadap anaknya, itu akan menjadikan cahaya nanti di alam kuburnya. Maksudnya Pak, dididik karena didikan dari gurunya. Maka dari itu orang tua kita ketika melihat anak kita dipukul, ditakzir, dimamai dengan guru, jangan cari. Karena apa? Mereka bermamai karena sayangnya mereka kepada anak-anak kita. Kira-kira mereka rugi atau kada? Nih ada Kirusnan, Masya Allah, kira-kira rugi kada mereka? Muridnya kedidak, bulikan seberataan, kada rugi. Kada rugi. Pondoknya sepi, kada rugi. Kalau kata Habib Ibrahim, beliau mengatakan, nah ustadz-ustadz kita ini kalau seandainya pondoknya tidak dimasukin, ruginya itu kepada kita yang memiliki anak. Karena apa? Kembali ke tadi, untuk mendidik sendiri kada punya kemahiran, untuk mendidik sendiri kada sempat, untuk mendidik sendiri kada laten. Apa tak laten ini? Ada laten Bang? Tidak telaten. Maka dari itu lihat Habib Ibrahim, beliau mengatakan, iya Engki, tidak apa-apa, pondoknya kosong, pagarin, bikin kandang, jadikan kandangnya ayam. Alhamdulillah, ayamnya masih kawak, diambil manfaatnya, yaitu telur-telurnya. Kalau melihara santri, yang ngabisin telurnya. Kalau kata Habib Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sambil dibenarkan lampunya biar kita lanjut. Alhamdulillah, subhanallah hadirin. Maka apa yang saya ucapkan tadi ini menjadi motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk hendaknya, walaupun biarkanlah kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan, mungkin tidak dididik untuk mau mengetahui agama kita, cuman setidaknya anak-anak kita tersebut kita masukkan ke pondok, kita masukkan ke tempat-tempat yang baik, kita kenalkan mereka ke ulama. Kenapa? Karena harapan kita sebagai orang tua, tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya lebih buruk daripada dia. Pasti setiap orang tua mengatakan, aku mengharapkan anakku lebih baik, lebih pintar, lebih soleh daripada aku sendiri. Maka dari itu bagaimana caranya? Kenalkan mereka terhadap ulama-ulama kita. Beb, nanti kalau jadi kalau masuk pondok tidak ada ijazahnya Beb. Kalau masuk pondok kada bisa begawi nanti Beb. Kata siapa? Bahwa yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Kita ini semuanya Pak, Bu, maaf, bukan yang mendatangkan rezeki. Jangan kita mentang-mentang berpenghasilan dan dia mengatakan bahwa aku yang mendatangkan rezekiku,
aku yang bisa mengambil rezekiku, tidak. Kita semua yang memakan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Coba kita jihad, coba kita lihat urusan rezeki. Subhanallah, kita semua mungkin 20 tahun ataupun 30 tahun yang lalu, kita makan sama siapa? Makan sama orang tua kita. Kita masuk ke sekolahan, minta duit sama orang tua. Kita hendak beli jajan, kita minta duit kepada orang tua. Setelah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa orang tua kita. Dan semoga orang tua kita Allah panjangkan umurnya, dan bagi mereka ataupun orang tua yang telah meninggal, Allah lapangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal. Apakah sampai situ saja rezeki kita? Tidak. Allah jadikan jalan yang lain untuk datangnya rezeki kita. Dari apa? Dari gawian kita, dari gaji dari bos kita, dari nyiur kadang. Nah, itu ketahuan bahwa apa? Bahwa kita ini bukan yang mendatangkan rezeki, kita yang memakan rezekinya Allah. Cuman Allah musabbibul asbab. Kadang sebabnya Allah jadikan lewat nyiur, Allah jadikan lewat mana? Lewat gawian, Allah jadikan lewat walet dan seterusnya. Nah, dan itu insya Allah Pak Bu, bahwa apa? Didiklah anak kita dengan didikan Rasulullah untuk mengetahui agamanya Rasulullah. Untuk urusan gawian, untuk urusan makanan yang akan dia makan pada akhir ataupun pada masa depannya, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Wa fis samai rizqikum wa ma tu'adun. Kata Allah bahwa nih, dari langit, maksudnya dari langit adalah Allah yang memberi rezeki kita. Kadang walet kita dibobol, ataupun apa namanya, sawah kita gagal panen. Tapi apakah kita kelaparan karena itu? Jawabannya tidak. Ada jalan lain untuk Allah memberikan kepada kita. Cuman subhanallah, ketika rezeki ataupun dunia telah diatur oleh Allah, yang kita banyak lupa karenanya. Cuman kalau sudah itu sudah jaminan dari Allah. Cuman Allah tidak menjamin satu hal, yaitu kebaikan dan keburukan orang ketika besarnya. Maka dari itu kita didik anak-anak kita. Ini anak-anak kita yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, ataupun yang di rumah lagi tidur. Ayo mari kita didik dengan didikan Rasulullah. Mari kita didik dengan niat bukan anak kita menjadi anak yang apa? Yang sugih ataupun anak yang berpangkat, bukan itu. Kita didik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi anak yang saleh. Ketika sudah kita didik menjadi anak-anak yang saleh, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan menjaga setiap orang yang saleh. Subhanallah, orang yang saleh, orang yang sudah dicintai oleh Allah, tidaklah Allah biarkan mereka mendapatkan musibah, tidaklah dibiarkan mereka mendapatkan sebuah ketidaknyamanan di dunia, sehingga mereka setiap harinya himung, setiap harinya senang, setiap harinya barakah, setiap harinya mendapat rahmah. Dan inilah yang diharapkan ulama kita ketika mendidik anak-anak kita. Jadi itu Pak, harapannya. Dan subhanallah, kita di bulan Sya'ban, kita di sini berkumpul. Dari tadi saya mengucapkan urusan akhirat. Ketuk hati kita bahwa apa? Bahwa tujuan kita hidup ini bukan hanya untuk makan tidur. Tujuan kita hidup ini bukan untuk pegawi. Tujuan hidup kita ini bukan hanya untuk bersenang-senang dengan harta kita. Tujuan hidup kita di sini untuk ibadah kepada Allah. Dengan hartanya kita beribadah kepada Allah, dengan gawiannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ayo saya tanya, ayo ulun takun kepada Buhan Pian seberataan. Siapa orang di Parebok ini yang paling tua? Berapa paling tua di sini? Berapa orang? Berapa umurnya? 100 tahun? Kada sampai. Ataupun ada, Habib ada, cuman orangnya sudah bungkuk, sudah nini.
Akhirnya apa? 90 tahun. Akhirnya mereka akan meninggal. Dan berapa banyak yang kita dengarkan setiap harinya hadirin, di musalla-musalla kita, di HP kita, di kabar dari tetangga kita bahwa oh fulan meninggal, oh Siti meninggal. Siti yang di situ, bukan di sini. Insyaallah Siti yang di sini panjang umurnya, munada, amin. Oh fulan meninggal. Kita rancak hampir setiap hari mendapatkan kabar ataupun pengumuman bahwa fulan bin fulan meninggal. Ketahuilah, suatu saat nama kita yang akan dipanggil. Nama kita yang akan dipanggil di pengumuman tersebut. Maksudnya apa? Kita akan meninggal juga. Ketika kita meninggal, apa yang kita bawa? Ulun pernah ceramah di daerah Teluk Sampit sana, bahwa sekaya-kaya apapun manusia, dia yang akan ketika meninggal bawa kain kafan. Dan untuk masyarakat Teluk Sampit ada yang berbeda sedikit. Apa itu? Peti kotak. Yang petinya jar ulun apa? Dari kayu ulin? Beda. Dari kayu yang rancak ataupun yang gampang jabuknya. Karena apa? Karena tanah kita, karena kuburan itu rata-rata tanahnya becek. Maka dari itu ulama kita, subhanallah, ada guru Nur Ustaz Khalis itu sebagai ketua MUI, itu pun karena sudah darurat, pakai peti kayu masuk ke dalam kuburan itu darurat. Karena apa? Karena tanahnya licak. Mun kada licak, kadang bawa apa-apa bang, hanya kain kafan. Nah kira-kira kalau kita sudah di posisi itu, apa yang kita bawa? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita andalkan? Apa yang kita banggakan? Tidak ada Pak, kecuali apa? Amal ibadah kita. Maka dari itu ayo kita, subhanallah, ini sekarang bulan yang suci, sekarang bulan yang barakah, bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad syahrun yaghfulu bihan anhun nas, bulan yang mulia yang penuh dengan barakah, bulan Sya'ban, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Rasulullah sebuah mukjizatnya Rasulullah yang tak kalah dahsyatnya dengan Isra Mi'raj, yaitu apa? Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi dengan insyaqqal qamar, dengan apa? Dengan terbelahnya bulan purnama. Itu dari mukjizatnya Rasulullah. Allah katakan iqtarabatis sa'ah wa insyaqqatil qamar, bahwa bulan terbelah karena mukjizatnya Rasulullah. Bulan yang barakah, bulan yang kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu azza wa jalla fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Bulan yang kata Allah subhanahu wa ta'ala obralkan pengampunannya kepada seluruh makhluknya. Di bulan malam Lailatul Sya'ban ataupun di pertengahan bulan Sya'ban, Allah berikan seluruh pengampunannya kepada seluruh makhluknya, kecuali dua orang. Orang yang musyrik dengan orang yang musyrik, tahu musyrik, tidak iman kepada Allah, dengan orang musyahin, orang di dalam hatinya penuh rasa dendam kepada saudaranya. Akhirnya apa? Diputuslah tali silaturahminya. Maka itu termasuk orang yang tidak mendapatkan obralan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ingat, kita ini urusan ibadah, urusan akhirat kita, maka Allah berikan obralan. Kira-kira kalau ibu-ibu ada diskon besar-besaran di mall seandainya, yang biasanya harga 10.000 jadi 1 rupiah, kira-kira dibeli kadang? Ditunggu kadang. Tahu, saya punya saudara, cerita sedikit. Saya punya saudara di Banjar, yaitu sepupunya istri saya. Beliau ini punya toko HP. Beliau jual itu HP yang harganya 10 juta, dia jual 300.000. Diskon besar-besaran.
Akhirnya tahu Pak, Bu? Tahu pian? Yang mengantri itu membuat jalanan macet sepanjang 15 kilo. Bayangkan 15 kilo orang menunggu berjam-jam karena untuk membeli HP tadi. Tahu nggak ada HP-nya berapa biji? Hanya 30 biji aja. Nah, orang ketujuh menunggu seperti itu. Dan ini subhanallah, yang memberikan obrolan, yang memberikan diskon, yang memberikan pengampunan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo kita bismillah, dengan datangnya bulan Sya'ban ini, hari ke-8 bulan Sya'ban, yang insya Allah 2 minggu ataupun setengah bulan lagi, 3 minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mari kita, ya Allah, engge ulun banyak lalainya sudah ya Allah. Ya Allah, ulun hendak mendapatkan ridha Engkau wahai Allah. Engkau ya Allah, ulun hendak minta pengampunan dari Engkau wahai Allah. Maka dari itu subhanallah, di bulan Sya'ban yang penuh barakah, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahri, bulannya Rasulullah. Bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dianjurkan seseorang untuk melakukan salawat kepada Rasulullah. Sabdakan dalam Al-Quranul Karim, nawwiru buyutakum binuril Quran. Bacalah, jadikanlah bercahaya rumah-rumah kalian dengan cahayanya Al-Quran. Nah subhanallah, ingat sama Al-Quran lagi, bahwa Quran Bu sangat penting untuk dibaca kita. Ustaz Khalid tadi mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ya'ti syafi'an li qari'ih, bahwa Quran ini akan menjadi sebab diberikan syafaatnya seseorang ketika beliau membutuhkan sebuah pertolongan. Al-Quran yang kita baca, yang subhanallah Al-Quran ini adalah diturunkan di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Maka dari itu sebelum masuknya bulan Ramadan, mari kita ingat subhanallah, kata Rasulullah, orang yang membaca harf min hurufil Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Ketika seorang tersebut diingatkan mati, akan beribadah kepada Allah, karena semuanya takut Pak, karena semuanya akan takut. Kata Rasulullah, apa, al mautu ibrah, nah kematian adalah yang menjadikan diri kita ini apa, ingat ataupun bisa diambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya. Subhanallah, dari Al-Quran tersebut kita niatkan, ya Allah, pada majlis kali ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya Quran, dengan berkahnya hufazul Quran, dengan berkahnya umat muslimin, dengan berkahnya Nabi, Allah jadikan ya Allah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa nanti di surganya Allah itu derajatnya, banyaknya derajat sebagaimana banyaknya huruf yang ada di dalam Al-Quran. Dan jelas Rasulullah akan ada di paling tinggi dari derajatnya Al-Quran, dari derajatnya surga. Jadi surganya Allah derajatnya sebagaimana banyaknya hurufil Quran. Maka subhanallah, bagi orang yang membiasakan dirinya, membasahkan lisannya untuk membaca Al-Quran, Allah katakan ketika mereka masuk surga nanti, rattil wartaqi. Apa kata beliau? Kata Allah, bacalah Al-Quran, dan setiap pembacaan Al-Quran engkau akan naik derajatnya, engkau akan naik derajatnya, engkau akan naik derajatnya, sampai ketika pembacaan Al-Quran telah selesai, engkau akan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau kada masuk surga bersama Rasul? Oh, mau kada? Insyaallah kita semuanya husnul khatimah sama anak-anak kita semuanya. Mau. Jawabannya mau. Insyaallah mau. Maka dari itu, nah, mumpung ada kesempatan, mumpung Allah memberikan kemampuan, mumpung Allah memberikan sebuah jalan yang terbaik dari Allah, jangan sia-sia, jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Maka subhanallah, ayo Habib, ulun hendak Habib setiap harinya ataupun hendak ketika ulun bulik dari sini, ulun sudah azam dalam hati ulun, udah yakin dalam hati ulun, ulun hendak
beribadah kepada Allah. Ulun hendak menjadikan anak ulun sebagai orang yang alim. Ulun menjadikan apapun kebiasaan buruk ulun, dari mungkin berapa banyak orang yang lalai, yang tidak mementingkan urusan agamanya, sehingga kadang puasanya ditinggal, kadang tidak menghormati orang yang lagi puasa ketika puasa, kadang sholat Jumatnya juga hilang ataupun sholat wajibnya juga hilang. Maka dari ini, ketika kita melihat Pak, urusan akhirat kita, insya Allah kita bermotivasi dalam diri kita, meyakini diri kita sendiri, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan insya Allah sebagaimana bulan Sya'ban adalah bulan penuh dengan pengampunan dari Allah, maka ya Allah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, ampuni kelalaian yang kita lakukan, ampuni dari dosa ketika kita tidak menjadikan ilmu yang Engkau perintahkan, ibadah yang Engkau perintahkan adalah sebuah kelalaian yang aku dapatkan ya Allah. Semoga ya Allah dengan berkahnya majlis ini, dengan berkahnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap di antara kita Allah ampunkan dosanya, sehingga tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah telah ampunkan dosanya, Allah kabulkan hajatnya, Allah jadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.